Ada yang punya catatan? Belum Ibu, baru sampai flotasi. Oke, flotasi ini ya. Ya, jadi kita ulang sedikit ya bahwa flotasi itu adalah salah satu unit pengolahan yang ada di dalam IPA yang merupakan unit untuk mengolah minyak dan lemak ya. Walaupun TSS padatan suspensi juga akan bisa diturunkan, tetapi biasanya limbah yang mengandung minyak dan lemak itu lebih cocok dengan kalau kita lewatkan dalam tangki flotasi ya. Nah, di sini kita lihat dari skema yang ada ini bahwa koagulasi dan flokkulasi ini diambil hanya koagulasi saja. Jadi koagulasi di sini ditambahkan koagulan, kita menambahkan misalnya alum atau tawas atau koagulan alami boleh saja kita tambahkan, tujuannya adalah untuk membentuk vlog ya. Nah, vlog yang terbentuk itu nanti akan mengumpalkan TSS yang ada, koloid yang ada di dalam air limbah, kemudian menjadi besar dan nanti bisa diangkat oleh gelembung-gelembung dari tangki flotasi. Jadi tangki flotasi ini adalah sifatnya untuk mengapungkan gelembung-gelembung ke atas ya, dengan gelembung-gelembung mengapungkan ke atas minyak dan lemak tadi atau TSS yang ada di dalam air limbah dibantu untuk diangkat lebih sempurna ya. Kalau kita diamkan mungkin tidak akan sempurna dia naik ke atas. Memang minyak lemak itu cenderung ke atas, tetapi dengan bantuan gelembung yang kita desain dari recycle flotasi ini itu akan membantu lebih mengoptimalkan naiknya minyak dan lemak ataupun TSS yang ada dalam air limbah. Bisa kita lihat di dalam tangki ini dia masuk, kemudian adanya gelembung, udara tekan yang saturasi itu berasal dari efluen. Jadi setelah melalui proses flotasi, minyak lemak ke atas, minyak lemaknya kemudian di konveyor atau di scraper menuju ke tempat penampungan lemak, sisanya adalah air bersih. Nah, air bersih ini sebagian untuk dilanjutkan pengolahan berikutnya, sebagian dimasukkan dalam reservoir yang kita lihat di sini dan menjadi air yang masuk ke dalam tangki saturasi sehingga bertekanan dan menyebabkan adanya gelembung. Dia akan masuk ke sini dan menuju ke tangki flotasi. Nah, kemudian dia akan bertemu dengan air limbah yang masuk, dia akan mengangkat minyak dan lemak ke permukaan. Sehingga nanti minyak lemaknya dikumpulkan dalam satu wadah, apakah nanti akan dibakar, apakah akan dimanfaatkan, tergantung pada kemampuan teknologi yang ada di atau fasilitas yang ada di industri. Kemudian effluentnya dia akan keluar menuju ke kalau tidak ada pengolahan lanjutan ya langsung ke pembuangan akhir, yaitu badan air. Tapi kalau misalnya kemudian masuk ke pengolahan biologis, ya ini langsung masuk ke pengolahan biologis. Nah, ini adalah mengenai flotasi. Nah, berapa jumlah dari air yang diresirkulasikan menuju ke tangki saturasi itu sangat menentukan, ya, menentukan keberhasilan dari proses pengangkatan. Jadi ada range ya, ada rentang dari 10 misalnya sampai 30% atau sampai 50% di recycle. Nah, itu yang paling terbaik itu biasanya 30%. Dikembalikan menjadi air yang bertekanan dan akan mengangkat minyak dan vlog ke atas ya. Nah, ini adalah tangki flotasi ya, yang sistemnya kita lihat adalah DAF, dissolved air flotation atau jenisnya ya kita sebut dengan DAF, dissolved air flotation, karena DAF ini juga merupakan proses flotasi yang paling banyak digunakan di industri ya. Jadi mungkin lebih mudah operasionalnya, kemudian juga maintenance-nya, sehingga ini banyak dipilih dibandingkan dengan jenis yang lain. Ada jenis yang lain pun, tapi tidak banyak dipilih. Nah, kemudian kita masuk ke flokkulasi ya. Barangkali sudah ada yang tahu di industri ya, tentunya yang mengambil di
kemudian diplokulasi mungkin apa sih sebenarnya koagulasi itu, ya. Banyak kalimat kita bisa, tapi intinya adalah dari dengan bulan yang lebih besar dan berat. Nah itu intinya. Jadi di koagulasi ini terjadi destabilisasi lapisan luar partikel koloid, ya. Partikel koloid itu bermuatan negatif, itu didestabilisasi ya oleh koagulan yang bermuatan positif, terjadilah gaya tarik menarik van der Waals, kemudian menjadilah suatu flow, ya. Jadi TSS padatan yang tersuspensi itu menjadi flow yang lebih besar. Jadi koloid tadinya ya halus, nah itu menjadi blok-blok yang besar yang nantinya diendapkan di bak sedimentasi. Ya. Nah, apa yang ditambahkan di sini bahan kimia untuk menambahkan supaya terjadi ikatan van der Waals ini, yaitu adalah bisa berasal dari alum, bisa dari PAC atau FeSO4 atau FeCl3. Banyak koagulan yang bisa digunakan, ya, tergantung kepada limbah yang ada, karakternya seperti apa, cocoknya pakai koagulan apa. Nah, intinya adalah untuk mengikat, membentuk, dikoagulasi, dan diplokulasi itu adalah menggabungkan. Jadi yang sudah terbentuk, kemudian digabungkan satu sama lain sehingga menjadi besar dan cepat mengendap. Kalau hanya dikoagulasi saja, kemungkinan blok yang terbentuk kecil-kecil, sehingga mengendapnya pun lama. Ya, memerlukan waktu yang lama. Sedangkan proses di IPA kan harus cepat, karena harus mengolah limbah terus akhirnya proses keluar. Ya, dari proses industri kan keluar terus limbahnya. Jadi harus sesuai rancangan, ya, harus lebih cepat di bak sedimentasi. Nah, tujuannya supaya lebih banyak yang diendapkan dan efisiensinya tinggi. Nah, kalau kita lihat di flokulasi, itu biasanya ditambahkan flokulan. Flokulan ini fungsinya adalah, dia adalah polimer, fungsinya adalah mempunyai tangan yang panjang yang bisa menjerat blok-blok yang terbentuk seperti yang kita lihat di gambar, ya. Blok yang tadinya terpisah dia akan digabungkan, ya, oleh tangan-tangan yang ada pada polimer ini sehingga menjadi menempel dan berbentuk lebih besar. Jadi mudah diendapkan. Nah, ini kita lihat di skema bawah, ada proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Apa yang membedakan koagulasi dan flokulasi? Itu adalah kecepatan pengadukan. Kecepatan pengadukan selama dikoagulasi itu biasanya 100 rpm. Di flokulasi diturunkan menjadi 60 rpm. Karena apa? Karena dikoagulasi ini sifatnya adalah menggabungkan. Jadi pengadukannya harus cepat, ya. Sementara di flokulasi ini pengadukannya lambat. Kenapa? Karena blok yang terbentuk kalau terlalu cepat bisa pecah kembali, ya. Fungsinya untuk menggabungkan. Jadi di sini cepat, di sini lambat, ya. Dan waktunya ada 10 menit dan 1 menit. Nah, ini kemudian nanti blok yang terbentuk di flokulasi yang sudah bergabung satu sama lain, maka diendapkan di tangki sedimentasi. Sedimentasi ini fungsinya untuk mengendapkan partikel tersuspending sudah menjadi blok-blok tadi. Ke bagian bawah adalah lumpur yang terbentuk blok yang tadi turun, dan yang bagian atas adalah effluent yang sudah berkurang, ya, padatan suspensinya karena terikat di dalam lumpur. Nah, sehingga keluar ke tahapan berikutnya atau ke badan air. Ya, itu adalah koagulasi flokulasi. Kalau kita lihat di sini, beberapa jenis koagulan bisa digunakan seperti aluminium sulfat. Seperti tadi ya, tadi juga sudah ada ini, ada ferriklorida dan FeSO4 tadi sudah kita bahas, aluminium klorid ya dan sebagainya. Dan ini intinya adalah di gambar kiri kita lihat bahwa satu sama lain terjadi ikatan, ya, antara koagulan ditambahkan dengan partikolit yang ada di dalam limbah. Nah, kalau di sini di flokulasi menggunakan polimer flokulan yang sifatnya adalah ada rantai-rantai panjang yang bercabang-cabang dan nanti akan menempel, ya, si padatannya kecil-kecil menjadi lebih besar karena diikat oleh polimer tadi. Nah, kalau kita
Mengapa kita melakukan proses koagulasi populasi? Kalau kita lihat dari size partikel, ukuran partikel itu dari 10 mm sampai 0,001 ya milimeter. Nah, kecepatan pengendapannya itu dari 2,160 meter per jam sampai dengan 0,00025. Dapat dibayangkan. Kecepatan yang sangat lambat ya. Ini akan berapa tahun ya waktunya untuk mengendapkan. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk size partikel yang misalnya 0,001 itu bisa diendap dalam setengah tahun, waktu yang cukup lama. Siapa yang menunggu vlog ya pas setengah tahun untuk mengendap ya terlalu lama, sehingga maka timbullah suatu penelitian untuk mempercepat pengendapan vlog ya supaya bisa diendapkan di bak sedimentasi, yaitu dengan menambahkan koagulan. Nah, itu alasan mengapa kita melakukan proses koagulasi populasi, karena size partikelnya sangat kecil ya, sehingga dan kecepatan jadi lambat, sehingga kita perlu menambahkan kecepatannya sehingga waktunya cepat ya. Seperti kita lihat di sini, untuk yang 0,001 mungkin ditambah dengan koagulan, waktunya ya tidak sampai 1 jam bisa mengendap ya. Nah, jadi ini adalah latar belakang mengapa kita metode yang sering digunakan di laboratorium. Itu merupakan metode baku, merupakan simulasi yang ada di lab untuk menunjukkan berapa dosis umum yang diperlukan oleh koagulasi pada saat proses koagulasi. Jadi berapa di sini. Nah, itu akan yang belum tentu optimum, sehingga mungkin bisa melewati baku mutu, dia buang keluar, sehingga kita harus melakukan simulasi. Simulasinya adalah di laboratorium dengan mengambil air limbah, kemudian kita mencoba berapa dosis yang paling tepat yang berapa digunakan untuk limbah tersebut. Setiap limbah kan berbeda-beda, tingkat kekeruhan yang berbeda, tingkat TSS-nya berbeda. Jadi kita memilih dosis yang paling tepat, yaitu disebut dengan dosis optimum, ditandai dengan apa? Ditandai dengan sisa kekeruhannya semakin kecil, vlog yang terbentuk semakin besar. Nah, pertemuan antara kurva vlog yang paling banyak dan sisa kekeruhan yang paling rendah, itulah dosis optimum. Nah, untuk mendapatkan itu, kita harus melakukan metode Jartes ini. Metode Jartes ini adalah terdiri dari 6 beker glass yang kita isi dengan air limbah, kemudian kita tambahkan PAC atau tawas misalnya, dosisnya yang bervariasikan. Misalnya di yang pertama dosisnya 10, kemudian di yang kedua 20 dan seterusnya sampai dengan 6 beker glass. Nah, kita tambahkan, setelah itu kita lakukan pengadukan secara cepat ya. Dan ini pH-nya juga kita setting ya, pH-nya kita ambil untuk pH optimum, tapi sebelum mencapai pH optimum kita pakai pH yang netral dulu. Nah, kita aduk pada kecepatan yang tinggi 100 rpm selama 1 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan diaduk lagi secara lambat dengan kecepatan 10 sampai 20, ada yang 60 ya, biasanya pakai 60, kemudian selama 10 menit. Nah, selesai itu kita endapkan di dalam culture info. Semua dari bekas ini satu-satu kita endapkan, kita diamkan 30 menit, 30 menit setengah jam. Kemudian kita lihat di sini ya, kayak lihat di gambar sini, kita lihat berapa volume vlog yang mengendap dan berapa sisa kekeruhan yang ada di atasnya. Nah, nanti kita cek dengan turbidity, nama alatnya. Bagian atas ini ada sisa kekeruhan yang kita ukur dan kita bisa ngeplotkan ke kurva, ada kekeruhan dan di sini ada dosis. Nah, kekeruhan yang terendah itu merupakan dosis yang terbaik seperti yang kita lihat di sini ya. Ini yang paling baik adalah yang kekeruhannya paling rendah. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari volume vlog. Volume vlog yang tertinggi itu menjadi
dosis yang optimum. Kita gambarkan di satu kurva, sebelah kanan adalah volume plok, kita gambarkan akan terbaliknya ya, cembung. Nah, sehingga nanti pertemuan antara volume plok yang tertinggi dengan yang terendah ini kita tarik. Nah, ini merupakan dosis optimum ya. Nah, kalau sudah dapatkan dosis optimum, kita mencoba mencari pH optimum. Dosisnya kita gunakan katakan 25, dikatakan yang optimum adalah 12 ya, 12 mg per liter. Kita gunakan itu di 6 beker gelas, kemudian pH-nya kita variasikan dari 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampai 6 beker gelas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cari lagi ya, pada pH berapa dia itu memberikan nilai kekeruhan yang rendah. Nah, sebelah kanan kita lihat lagi dari sini kekeruhan terendah itu terjadi pada dosis berapa. Nah, sehingga nanti pada dosis yang kita harapkan, yang kita dapatkan itu berapa sisa kekeruhannya. Nah, itu adalah pH yang optimum ya. Katakan pH optimum di sini adalah 6 ya, 0,5 pada kekeruhan yang paling rendah dengan dosis yang sama tadi yang kita dapatkan optimum. Jadi nanti dosis optimum dan pH optimum ini merupakan informasi yang dari pihak laboratorium menuju ke petugas di bahwa ini dengan dosis dan dosisnya sebesar seorang operator IPA itu harus melakukan ya, untuk memperlihatkan kemampuan dirinya untuk mengoperasikan IPA. Nah, salah satunya adalah harus melaporkan hasil kerjanya selama ini kepada manajernya, atasannya. Nah, pada saat dia harus melaporkan, berarti data-data ini harus dicatat dari laboratorium bahwa hari ini tanggal sekian operator IPA memasukkan dosis koagulan yang namanya tawas misalnya sebesar sekian, namanya flokulan, aquaclear misalnya sekian. Nah, sehingga itu tercatat di dalam dokumen dan nantinya harus dilaporkan ke atasannya ya. Nah, itu adalah kemampuan seorang operator IPA itu seperti itu, harus mampu mengamati dan mengamati apa yang diperlukan untuk kebutuhan operasional IPA ya. Nah, ini adalah jar test. Nah, pada saat setelah proses jar test itu dilakukan, dimasukkan ini kalau di lapangan itu identik dengan sedimentasi. Nah, di lapangan jenis koagulasi flokulasi itu bisa tidak terpisah, bisa jadi satu dalam satu bangunan, satu unit. Yang kalau di kiri ini terpisah ya, ada koagulasi, flokulasi, baru sedimentasi. Kalau di tengah ini flokulasi dan jadi satu di satu unit yang disebut dengan akselerasi. Kemudian yang bawah koagulasi flokulasi menggunakan braid atau baling-baling ya untuk membuat terbentuknya flok dengan menggunakan mixer ya, mixer atau baling-baling. Nah, ini mixer ini sangat menentukan keberhasilan proses koagulasi ataupun flokulasi ya, karena dia yang merupakan pengaduk yang harus memberikan daya yang diperlukan untuk mencampurkan koagulan dan koloid itu akan lebih bertemu dan cepat untuk membentuk flok. Nah, ini sangat berpengaruh sehingga di dalam perhitungan nanti kita harus memasukkan koefisien dari setiap pengaduk ini akan berbeda. Yang tipenya baling berapa nilai K-nya, yang tipenya adalah blade berapa nilai K-nya, dan tergantung kepada jenis yang digunakan. Ini bisa lihat di tabel berapa yang harus kita masukkan di dalam perhitungan untuk menentukan berapa daya yang harus kita berikan kepada proses koagulasi dan flokulasi agar dihasilkan efisiensi yang optimum
ya. Ada juga yang menggunakan terjunan, yaitu caranya menyuntikkan koagulan ke dalam bak terjunan sehingga terjadilah koagulasi, ya, gabungan antara koagulan dan air limbah dengan sekalian terjunan. Terjunan itu sekalian membentuk plok, ya. Tapi ini biasanya digunakan banyaknya untuk open channel, untuk air bersih, air minum, ya. Jadi dari air baku menjadi air minum. Tapi kalau di dalam air limbah, biasanya apalagi kita berasal dari industri, itu biasanya menggunakan saluran tertutup, ya. Nah, ini adalah model-model dari koagulasi-flokkulasi. Berikutnya adalah kita akan memperlihatkan bagaimana kita mengatur alat dosing, yaitu alat yang digunakan, pompa yang digunakan untuk meneteskan, menambahkan koagulan ke air baku, ya. Jadi di lapangan nanti ada koagulasi itu pasti ada tangki koagulan yang kita siapkan dengan konsentrasi tertentu, berapa persen misalnya. Nah, kemudian nanti kita mencoba menghitung berapa laju alir yang harus kita tambahkan agar ketemu dengan air baku ini nanti mencukupi, ya, debitnya air baku itu berapa dan ini tuh konsentrasinya berapa, si koagulannya, sehingga kita bisa tahu berapa debit yang harus kita masukkan agar koagulan dengan air limbah yang ada itu betul-betul optimum seperti yang ada di jar tes di laboratorium, ya. Itu intinya. Jadi di lapangan kita menggunakan info dari laboratorium. Katakan tadi dosisnya 12 mg per liter, ya. Kita gunakan 12, kita menghitung dengan konsentrasi 12 mg per liter, itu kita bikin larutannya, kemudian nanti kita hitung berapa dosis yang harus kita tambahkan. Nah, ini sebagai contoh bahwa untuk misalnya kita akan menambahkan larutan tawas, ya, ke dalam air limbah sampai mencapai konsentrasi ideal, itu kita bisa menghitung berapa, ya, debit dari dosing pump yang harus kita atur, ya, supaya bisa menjadi dosis optimum. Katakan di sini ada debit air bakunya 100 liter per detik, kemudian konsentrasi tawasnya 20 mg per liter. Ini kalau dibuat larutan yang konsentrat adalah 10%, yaitu 100.000, ya, miligram per liter, maka kita bisa menghitung berapa debit pompa. Nah, coba kalian coret-coret, coba ya bersama. Kalau kalian dihadapkan punya data di IPAL di lapangan, itu dengan debit air baku 100 liter per detik, kemudian kalian tambahkan tawas ini berdasarkan informasi dari laboratorium, bahwa tawas ideal ini adalah 20 mg per liter, dan kita membuat konsentrasi yang konsentrat 10% dari tawas itu, 100.000 mg per liter, maka kira-kira berapa debit pompa yang harus kita setting. Silakan, kalian bisa mencoba menghitung, ya. Apalagi yang sudah di lapangan, MBKM yang sering di lapangan pasti sudah sering mendapatkan perhitungan-perhitungan ini. Silakan. Beri waktu, nanti kalau sudah kalian menyatakan ke Ibu atau Ibu akan bertanya.
Ya, ada yang sudah menghitung? Coba. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Coba silahkan. Berapa sudah dapatnya? 72 liter per jam, Bu. 72 liter per jam. Dari mana dapatnya? Itu debit air baku dikali konsentrasi tawas ideal, kemudian dibagi konsentrasi larutan konsentrat. Jadi berapa? Debit air bakunya 100 ya. Liter per detik bukan? Ya, Bu, betul, Bu. Kita coba lihat ya. Maaf nih batuk sedikit. Nah, ini ya. Jadi teman yang tadi sudah mencoba menghitung bahwa debit setting yang harus kita setting itu adalah debit dari air baku ya sebesar 100 liter per detik ya tadi. Kemudian kita kalikan dengan dosis yang optimum berdasarkan dari informasi laboratorium. Ya, debitnya itu berapa? Yang kita dapat info adalah 20 mg per liter. Nah, kemudian setelah itu kita bagi dengan konsentrasi dari larutan yang kita buat. Jadi larutan itu kita buat dari 10%, yaitu 100.000 mg per liter. Ya, makanya kita mencoba kalau kita 20 berapa debit yang harus kita setting ini sudah diperhitungkan ya. Jadi kalau kita lihat debit pompa itu adalah debit air baku dikalikan dengan konsentrasi dari tawas dibagi dengan larutan konsentrat ya. Jadi besarnya adalah 72 liter per jam. Nah, kalau kita ilustrasikan, ini kita punya debit 100 liter per detik, kemudian kita masukkan 100 kg tawas dalam 1 meter kubik air, kemudian kita aduk. Nah, di sini ini adalah konsentrasinya 10%. Nah, ini kita masukkan ke tangki koagulasi ya, dengan informasi dosis yang didapat dari lab itu adalah 20 mg per liter, sehingga kita bisa mengatur debit pompanya itu 72 liter per jam ya, agar nanti bisa menghasilkan debit ini yang akan dipertemukan dengan tawas debit ini akan dipertemukan dengan koloid yang ada dalam limbah yang berat dari yang maksud Ibu yang mempunyai debit ya 100 liter per detik. Nah, jadi ini adalah fungsinya jar test ya. Jar test ini digunakan untuk menentukan dosis optimum, jadi 20 mg ini ya. Ini ilustrasi dari gambar bagaimana kita harus setting dosis dosing pump yang masuk ke dalam air baku dengan debit 100 liter per detik. Nah, kalau kita lihat kembali apa sebenarnya yang terjadi dalam proses koagulasi flokulasi adalah ikatan kimia ya, yaitu antara koagulan dan air baku. Di sini dikatakan misalnya kita mengasumsikan air baku itu mengandung CaHCO3, nah ditambahkan dengan alum maka akan terbentuk
presipitat ALOH3, ya endapan tadi yang kita harapkan dari proses koagulasi itu akan terbentuk ALOH3 yang nantinya akan diendapkan ya dengan tambah CaSO4 dan H2O dan CO2. Nah, inilah plok-plok yang akan terbentuk yaitu dalam bentuk ALOH3 yang akan diendapkan di bak pengendap. Dengan di sini dikatakan bahwa pada saat kita menggunakan aluminium itu pH sangat penting karena pH optimum itu sangat harus dipenuhi oleh setiap jenis koagulan berbeda. Kalau misalnya di sini alum itu akan optimum pada dosis 4,8 sampai dengan 7,8 ya. Nah, rentang ini adalah rentang yang paling baik untuk kita menggunakan jenis alum ya supaya pH optimum tercapai sehingga proses pembentukan vlog juga akan sempurna ya dibandingkan kita tidak menggunakan pH optimum. Misalnya kita pH optimumnya ada 3 ya, kita tetap 3, kita nggak naikkan. Nah, sebaiknya kita naikkan ke netral sehingga nanti kalaupun turun masih dalam rentang yang diperbolehkan untuk dosis koagulan optimum ya. Nah, kemudian nantinya Al2SO4 ini kalau kita tambahkan dengan CaOH penambahan kapur karena misalnya untuk menaikkan pH sampai pH netral akan terbentuk lagi ALOH3 ya dan 3 CaSO4 14 H2O. Nah, semua ini akan diendapkan dalam bak pengendap sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah sumber lumpur yang terbentuk di industri itu berasal dari IPAL akibat penambahan koagulan. Nah, di sini lumpur tersebut diprediksi adalah berasal dari padatan limbah yang mengendap ataupun yang basah ya, yang mengendap dengan sendirinya. Misalnya di limbah itu ada padatan yang punya BC lebih besar dari 1. Ini akan juga diendapkan bersama dengan proses koagulasi flokkulasi. Kemudian bisa juga dari TSS koloid ya maupun dari BOD-COD itu akan terperangkap di dalam vlog dan akan mengendap sehingga akan berkurang dari BOD-COD-nya. Kemudian vlog yang terbentuk seperti aluminium hidroksida, nah itu ada juga sumber daripada vlog yang ada di dalam IPAL ini. Kemudian yang ketiga adalah pengotor yang tercantum di dalam bahan kimia yang kita tambahkan, misalnya aluminium sulfat, tidak PA ya, tidak murni, sehingga ada pengotornya. Nah, pengotor itu menjadi sumber limbah, jadi sumber lumpur maksud Ibu, maaf. Jadi sumber lumpur ini adalah berasal dari bahan kimia yang digunakan, pengotornya berasal dari presipitat yang terbentuk akibat proses koagulasi atau juga akibat penambahan kapur ya, karena adanya penambahan pH ya untuk menaikkan pH itu juga menjadi sumber dari lumpur. Nah, lumpur yang terbentuk ini nantinya kita harus olah ya, kita pakatkan, kita masukkan ke filter press, kita masukkan ke belt press atau screw press atau filter testing unit tergantung adanya apa di industri. Nanti tujuannya untuk memisahkan padatan dan cairan. Padatannya bisa dibuang atau dimanfaatkan, cairannya masuk ke badan air ya. Nah, ini merupakan kunci utama yang ada di dalam koagulasi flokkulasi adalah bagaimana kita mengoptimalkan lumpur yang terbentuk. Karena ini menjadi suatu pencatatan baik buruknya suatu industri dalam melakukan pengolahan lingkungan. Ya. Jadi KLHK akan melihat baik tidaknya dilihat dari proses pengolahan lumpur juga. Apakah sudah baik pengolahannya atau dibuang begitu saja ke lingkungan. Nah, itu menjadi satu penilaian juga, apalagi untuk meningkatkan semacam proper. Nah, ini adalah kriteria rancangan yang harus kita pakai untuk mendesain bak koagulasi dan flokkulasi. Ya, di sini ada yang namanya gradien kecepatan untuk proses koagulasi itu harus berkisar 700 sampai 1000 sekon min 1. Kemudian waktu tinggal 1 sampai 2 menit. Kemudian power persatuan volume 26,3 sampai 52,6 kW per meter kubik per sekon. Kemudian diameter bak
0,9 sampai 3 meter. Nah, kemudian di dalam proses koagulasi ini, efisiensi penurunan dari TSS atau total padatan suspensi itu bisa mencapai 90%. Kalau BOD hanya 70%, COD hanya 60%. Nah, yang berikutnya adalah parameter rancangan flokulasi. Ini berbeda, nilai G-nya itu berkisar 20-75 sekon min 1, kemudian nilai G kali T, yaitu gradien kecepatan kali waktu tinggal, itu 10.000 sampai 100.000, kemudian waktunya adalah 10 hingga 30 menit. Ya. Nah, ini kita rancangan wajib dicatat oleh kalian ya sekarang, karena kita akan latihan soal, supaya kalian nanti menggunakan rumus-rumus ini. Nah, bagaimana penggunaan kereta rancangan itu kita lihat sebelah kanan ada rumus G. G ini adalah gradien kecepatan. Ini besarnya adalah akar P per mu V, di mana P ini adalah power input atau daya pengadukan, dan kemudian mu adalah viskositas kinematik, yang nanti akan diberikan nilainya tergantung temperatur. Kemudian V adalah volume dari bak yang kita gunakan. Nah, kita masukkan sehingga kita bisa tahu, biasanya gradien kecepatan yang diketahui, sehingga kita bisa tahu berapa power input yang ada di dalam bak koagulasi yang harus kita setting. Power inputnya itu harus berapa ya putarannya, supaya bisa menghasilkan efisiensi dari penurunan TSS itu tinggi. Nah, power input sendiri ini adalah kita dihitung dari K kali rho densitas kali N pangkat 3 kali D pangkat 5. Ya. P adalah daya pengadukan, rho adalah densitas fluida, K adalah koefisien pengadukan yang Ibu sebutkan tadi. Kalau baling-baling sekian, kalau blade sekian, yang umumnya menggunakan yang 6,3. Kemudian N adalah putaran per detik, berapa putarannya, berapa RPM. Kemudian kalau D adalah diameter pengaduk, ya, jadi dari jarak dari pusat ke kiri ke kanan, kita tambahkan itu adalah namanya diameter pengaduk, sehingga kita bisa mendapatkan nilai P. Ya. Nah, untuk menghitung gradien kecepatan bisa kita masukkan ke sini, atau kita bisa menghitung P juga kita bisa. Setelah mendapatkan P, kita bisa menghitung diameternya, atau kita bisa menghitung putarannya, ya itu bisa tergantung pada apa yang kita butuhkan. Coba silakan dicatat dulu ya, tolong catat, udah ini kita akan latihan soal. Sudah? Sudah belum mencatatnya?
Sudah, Ibu. Baik ya. Nah, kita coba akan melihat apa namanya soal-soal yang bisa membantu kita dalam mencoba mengaplikasikan regulasi dan populasi. Itu rancangan sederhananya seperti itu ya. Ini adalah soal-soal. Jadi ada sebuah pengolahan air limbah atau IPAL dibangun untuk mengolah air limbah yang mengandung padatan suspensi mempunyai kapasitas 50.000 meter kubik per hari. Kira-kira apa ini kapasitas? 50.000 meter kubik per hari. Apa ini kapasitas? Sama dengan apa? Debit. Ya, sama dengan debit ya. Data lab menunjukkan kebutuhan alum itu yang optimum dari JARTES itu adalah 40 mg per liter. Dengan nilai GT 40.000 pada suhu 30 derajat Celcius ini menentukan viscositas ya. Nah, berapakah daya yang diperlukan? Kalian menghitung silakan. Dan di mana nilai gain ini 30 sekon min 1. Tadi GT-nya 40.000, tapi nilai gain-nya sendiri 30 sekon min 1. Dan mu, viscositas kinematik, pada suhu 30 derajat Celcius besarnya adalah 1,139 10 pangkat 3 Newton second per meter persegi. Silakan dibuat ya, jangan lama-lama ya, karena waktunya nanti habis. Silakan. Bu beri waktu 5 menit aja ya.
Sudah ada yang bisa? Berapa besar dayanya, P-nya? Ada yang bisa? Sudah selesai? Lima 1,2 kilowatt bukan ya, Bu? 5,1 kayaknya bukan deh. Mungkin Anda salah hitung, coba. Coba yang lain untuk pembanding. Nol koma 79 kilowatt, bukan, Bu? 0,79 kilowatt ya. Berapa watt jadi? Jadi berapa watt? Jadi berapa watt tadi? 0,79 jadi berapa watt? Itu kilowatt ya? 790. 790. Ya. Jadi apa yang harus kita hitung dulu awalnya? Kita menghitung volume kah? Ya, betul. Langkahnya coba, kita menghitung apa? Iya, betul, Ibu, volume dulu. Jadi kita menghitung volume dulu ya. Untuk mendapatkan, untuk mencari P itu kita menghitung. Coba Ibu share dulu ininya ya.
Ya. Jadi pertama kita menghitung besarnya nilai T dulu ya. Untuk menghitung volume itu kan kita harus tahu T, waktu tensinya. Dapat informasi bahwa G kali T itu adalah 40.000. Sehingga kita mendapatkan nilai T adalah 40.000 dibagi dengan G, 40.000 dibagi dengan 30 sekon min 1 menjadi 1333,33 sekon. Nah, inilah yang dipakai untuk menghitung volume, di mana laju alir sudah kita tahu bahwa laju alir itu besarnya adalah 5.000 meter kubik per hari. Ya, kita buat konversikan supaya bisa kita satukan satuannya sehingga didapatkan laju alir itu volume bak ya, karena laju alirnya sudah tahu sebesar 0,5799 ya, ini adalah debit dikalikan dengan waktunya 133,3 sehingga dapatlah volume bak itu besarnya adalah 771,98 meter kubik. Nah, kemudian dari volume bak kita bisa menghitung daya. Kita tahu bahwa G sama dengan akar P per mu V, sehingga P sama dengan G kuadrat dikalikan dengan mu kali dengan V. V ini volume yang kita hitung tadi, ya, sehingga kita tinggal masukkan 30 pangkat 2 sekon min 2 dikalikan dengan 1,139 kali 10 pangkat min 5 kg per meter sekon. Ini adalah viskositas kinematik dikalikan dengan volume tangki, yaitu 771,98 meter kubik. Sehingga dapatlah P itu adalah besar 7,91,36 watt atau 0,791 kilowatt. Nah, ini gimana yang lainnya? Sudah sama? Ya, kalau yang belum sama tolong disamakan, yang sudah sama bagus ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal nomor 2 ya. Nah, nomor 2 adalah kita diminta untuk kebutuhan harian alum, lime, kapur, dan polielektrolit yaitu aqua clear. Untuk proses koagulasi, di mana air limbah dengan debit 200 liter per sekon, hasil diates menunjukkan bahwa koagulasi itu memberikan data dosis optimum dari koagulan yang kita gunakan itu sebesar 1 liter air limbah jika diberi 3 ml larutan alum, ya, konsentrasi 10 gram per liter, dan 1,8 ml larutan kapur dengan konsentrasi 5 gram per liter dan polielektrolit 0,2 mg per liter. Nah, kalian di sini menghitung berapa kebutuhan harian alum, boleh dalam satuan ton misalnya, atau kapur dan polielektrolit. Silakan 5 menit ya.
Ya, berapa? Sudah ada yang membuat? Berapa masing-masingnya? Siapa yang udah selesai? Siapa yang udah selesai? Berapa masing-masing dari kebutuhan koagulan alum, kemudian apa tadi? Kapur, kemudian polielektrolitnya. Berapa? Supaya sama dalam satuan ton saja ya, atau kilogram juga boleh. Sudah belum? Kok lama sekali? Dia jangan lupa membuat absen ya. Untuk kebutuhan alum itu 518,4 kg per hari. Kemudian kapur Untuk kapurnya tuh 155 kg per hari. kemudian untuk polielektrolit Kalau untuk saya baru sampai sana, Bu. oh, sebentar ini Muhammad Ilyas ini yang praktikum biasa praktikum yang Iya, Bu. Oh, bukannya besok ikut di kelas? Ini, Bu, saya kakinya cedera, Bu. Jadi ikut online dulu, Bu. Nanti saya kirimkan buktinya, Bu. Iya, kenapa? Sakit apa? Cedera Ini kakinya, Bu, apa sih namanya tuh? Jatuh, Bu, dari motor. Oh, kemarin kan masih ketemu ya? Iya, Bu. Ya, cepat sembuh ya. Baik, ada yang sudah sampai selesai menghitung polielektrolitnya berapa? Ya, karena sudah malam kita coba akan lihat dulu. Bu akan perlihatkan cara menghitungnya. Nah, ini ya. Jadi menghitung kebutuhan alum itu dari kita mengalihkan debit ya dengan jumlah kebutuhan yang ditambahkan, kemudian kita buat konversi ya satuan sehingga besar daripada kebutuhan alum itu 518,4 kg per hari ya. Jadi 3 mili dibagi dengan ini adalah konversi ya, dikalikan dengan lajunya 200 liter per sekon, itu sehingga volume larutan alumnya 600 mili per sekon dikalikan dengan 1/1000, ini membuat satuan saja, hingga 51.810 liter per hari. Ini kita kalikan dengan 10 per liter, ya, gram per liter, kalikan kilogram per gram, sehingga kita mendapatkan 518,4 kg per hari. Kemudian dengan cara yang sama kita membuat dengan menghitung berapa kebutuhan kapur. Kita lihat di sini volume larutan kapur itu adalah 1,8 mili per liter limbah yang kita masukkan ke dalam limbah dikalikan dengan debitnya, sehingga kita akan mendapatkan 31104 liter per hari. Kita konversikan
ke kilogram per hari, sehingga kita dapat 155,52 kilogram per hari. Sama juga dengan kebutuhan polielektrolit, ini lebih mudah karena sudah diketahui berapa yang kita harus tambahkan, sehingga debit dikalikan dengan 0,2 mg per liter kalikan dengan kilogram per 1000 mg, ini konversi satuan, kita mendapatkan kebutuhan polielektrolit itu adalah 3,456 kg per hari ya. Nah, itu adalah soal-soal yang Ibu berikan. Sebetulnya masih ada lagi soalnya yang ketiga, keempat, tapi mungkin karena waktu ya, karena tadi kita mulainya juga agak terlambat ya, 8:30, jadi 8:30 jam 9 sudah cukup. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Nah, minggu depan juga mungkin ada ya, tidak 2 minggu lagi, tapi 1 minggu, karena kita mau menghabiskan materi untuk sebelum UTS ya, karena sudah UTS nanti akan disampaikan oleh Pak Bambang ya, sehingga ini Ibu akan mentargetkan selesai sebelum UTS pengolahan limbah, kimia, fisika, dan biologi. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan 2 jam juga. Kita akan masuk ke soal sedikit, kemudian kita masuk ke sedimentasi dan filtrasi. Setelah itu nanti kita masuk ke flotasi, dan setelah itu minggu depannya lagi kita sudah masuk ke pengolahan biologis. Mungkin setelah itu kita mengadakan UTS ya. Baik, ada yang ingin tanyakan dari sini, silahkan. Kalau tidak ada, tolong dia di absen ya. Dia masuk hari ini? Masuk, Ibu. Ya, tolong dia ya dibuat absennya untuk bukti administrasi. Silakan, kalau sudah kita tutup saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.